Kalau bahasa Sasak niki menjadi semama nu Indra ada pinter oleh atas, pinter oleh bawah. Neh, oleh bawah oleh cekat oleh atas, apa malik neh pinter. Napi kenen pinter oleh atas, lamun itu seninan sehat, keadaannya normal, mungkin istri kita yang nyuci, dia yang cucikan kita, dia yang masak, dia yang bersihin rumah. Tapi suatu saat dia juga manusia, dia sakit, maka di saat itulah kita yang jadi bawah, kita yang cuciin pakaian dia, kita yang cuciin celana dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wa sulam bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam misbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu tula mubarrid dahri wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika insyaallah ta'ala minasy syahidin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia dan keluarga. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama terus bersyukur dan bersyukur tanpa henti kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak pernah berhentinya nikmat Allah kepada kita sepanjang hayat kita. Dalam segala keadaan kita hidup karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah terus kita bersyukur dengan cara mentaati Allah, kerjakan apa yang Allah wajibkan, jangan kita tinggalkan, dan tinggalkanlah apa yang Allah haramkan, janganlah kita kerjakan. Itulah sebaik-baik bersyukur. Di samping dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, syukrulillah, membaca tasbih, dan menjaga lidah kita untuk tidak mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang mendatangkan dosa dan menyakiti manusia lain, makhluk lain. Karena itulah cara Allah menyuruh kita. Salawat dan salam mari perbanyak kita ucap kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita sehingga kita menemukan jalan yang benar, shiratal mustaqim, dinul Islam. Semoga agama kita yang kita yakini ini semakin kuat dan semakin terbukti dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, nikah dalam pandangan agama kita memang disebut sebagai ibadah. Jadi ibadah karena itu perintah Allah, karena itu perintah Rasul. Jadi kalau kita laksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, namanya ibadah. Sehingga tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak ibadah dalam pandangan Islam. Termasuk di dalamnya adalah nikah. Jelas firman Allah, fankihu ma taba lakum. Nikahilah mana yang cocok buat kamu dari wanita-wanita. Boleh 2, boleh 3,
boleh juga 4. Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, sebaiknya 1 saja. Itu minimal. Maksudnya jangan sampai tidak nikah. Karena itu artinya tidak mengikuti sunnah Rasul. Rasul mengingatkan kita, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku falaisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Karena itu jadi akad nikah ini pertama tujuannya adalah untuk memperoleh nilai ibadah. Saudara Indra dan saudara Apriliani, anak saya ini, nikah itu tujuannya perbaiki dari niatnya ibadah. Karena kalau diawali dengan niat yang baik, maka segala-gala aktivitas setelah berkeluarga itu akan menjadi baik. Kapan disebut beribadah? Apabila kita nikah pertama dengan niat melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kedua, dalam rangka menjaga diri, al-iffah, ya, al-ihtiraz anil haram, melindungi diri dari perbuatan yang haram. Karena perbuatan haram yang paling susah dihindari oleh makhluk hidup adalah hubungan biologis. Jadi kalau siapapun dia, bukan hanya manusia. Karena itulah dibuat aturan namanya nikah. Nikah ini menyelamatkan kita, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan generasi. Karena itulah nilainya sangat tinggi dalam pandangan Islam, disebut sebagai ibadah. Nilai ibadah akan kita peroleh juga dari kehidupan bersama, menghargai, menghormati suami, menghargai istri, kasih sayang, istri menghormati suami. Semua aktivitas harian itu, karena itu perintah Allah, maka dia tercatat sebagai ibadah. Jadi bukan sekedar kita pergi sholat berjamaah saja. Seluruh aktivitas kita bagian daripada melaksanakan perintah Allah, berkata sopan, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih kecil. Itu adalah bagian daripada ibadah. Dan dengan nikah itu dapat kita laksanakan setiap waktu dan setiap hari. Sehingga ada perbandingan yang dibuat oleh Nabi, sholatnya orang yang belum bernikah dibandingkan dengan sholatnya yang sudah nikah, lebih bagus nilainya 70 kalinya, ya. 1 rakaat bagi orang yang sudah nikah, nilai kebaikannya setara dengan 70 rakaat bagi yang bernikah. Dari mana pahala kok banyak sekali? Dari aktivitas, suami mencari nafkah untuk istri, istri menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Dari situlah munculnya nilai-nilai kebaikan itu. Tapi kita kadang-kadang memang memahami ibadah itu terbatas pada ibadah ritual, sehingga kita bekerja, kita tidak menganggapnya ibadah. Lalu kita tidak berharap pahala dari Allah dan kadang-kadang tidak berniat baik. Yang kedua, tujuan nikah itu adalah untuk tawasul, yaitu menyambung tali silaturahim. Saudara Indra dan saudara Apriliana, kemarin orang tuamu mungkin hanya bapak dan ibu, ya. Sekarang bertambah, ada mertua. Mertua itu sama hukumnya dengan orang tua. Jadi kalau kemarin sebelum akad tadi Anda salah, itu yang akan menanggung malunya hanya keluarga kita. Misalnya Apriliana, ya, yang malu itu Ina Zakia, Apu Repin, ya, papu-papu, bisa-bisa. Tidak ada hubungannya dengan Indra. Dan sebaliknya Indra juga kalau salah misalnya tangkap polisi, yang malu ya keluarganya. Tetapi sekarang karena sudah akad nikah, maka tanggung jawab kita menjadi berat karena kita memikul, ya, 2 beban. Di samping menjaga kehormatan keluarga kita, juga menjaga martabat kehormatan keluarga istri kita. Karena mereka akan malu kalau misalnya kita salah, ditanyakan orang siapa yang ditangkap polisi karena narkoba itu. Oh, Indra siapa? Menantunya Pak Ipin katanya. Ya kan, malu juga Pak Ipin. Dan sebaliknya begitu Apriliana. Karena itulah kewajiban suami itu dalam agama dibangun seimbang. Suami wajib mencari nafkah. Wajiban suami disebutkan al-mu'nah, wajib memberi nafkah. At-ta'lim, wajib mendidik, membimbing. Nabi mengingatkan kita, ya, memesan kepada kita, berhati-hatilah dalam mengurus wanita, karena dia dicipta dari tulang yang bengkok.
Maksudnya bukan makna hakiki, tetapi makna majazi. Sifat wanita itu cenderung keras, ya, cenderung keras dan sedikit kurang berpikir kalau sudah emosi. Maka kita harus bersifat lunak. Makanya diingatkan oleh Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Khairukum linisaikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling berlaku baik kepada pasanganmu. Jadi kewajiban kita, Indra, ya, kita wajib menafkahi, wajib memberinya makan. Abimuhunna iza ta'amta, ya, askinuhunna, ya, beri dia makan kalau kamu makan, beri dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan kita, tentu saja. Beda soalnya waktu kita pacaran setelah jadi pasangan, ya, Aprilia sama Indra, ya beda. Kalau kita pacaran itu biar kita sama-sama menderita, di gubuk bambu pun tidak apa-apa kata kita, ya, kan sedang pacaran. Tapi kalau sudah punya istri nanti bocor sedikit ada marahnya, kotor sedikit marah. Kamu apa gawe balik, pasti banyak marahnya, banyak anunya karena sudah memiliki. Tetapi itu jangan dituruti, karena dulu kita sudah siap menderita bersama, ya. Yang penting sama kamu makan batu pun siap, tidur di bawah tenda pun sekalipun siap. Maka itu harus diingat sebagai janji, ya, adikku, anakku ini Apriliana, ya. Nah, berikutnya kewajiban suami itu di samping dia memberi nafkah, memberi tempat tinggal adalah tadi mendidiknya. Didik dia sopan santun, beritahu tata krama. Mungkin budayanya di Ina Zakiyah Arifin beda dengan adat istiadat lungguh di rumahnya nanti. Ajar dia kalau di sini pagi-pagi itu berwas. Nah, boleh tinduk. Nah, beritahu. Kalau orang tinduk dianggap gedak. Nah, diberitahu dia dari awal. Ini budaya adat kami di sini. Ini adat karena kan beda rumah. Karena itulah sulitnya orang berumah tangga. Seperti kita naik di bemo, ya, kita datang dari mana duduk berdekatan, maka kita harus saling bisa tasamuh, toleran, saling memahami. Berikutnya kewajiban kita sebagai istri adalah menjaga kehormatan diri, ya. Kalau tidak terpaksa, ya, banyak di rumah, tinggal di rumah. Kalau harus bekerja harus mendapatkan izin dari suami. Kemudian jangan banyak menuntut, ya. Tak boleh istri itu banyak menuntut di luar kemampuan suami. Jangan nanti tetangga beli mio, Anda mau beli meong, ya. Nangis-nangis minta beli meong. Tak boleh. Lihat kemampuannya, ada enggak, gitu, ya. Semuanya dibangun bersama-sama. Tidak ada hak yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam itu setara. Terakhir, rumah tangga di mana saja di dunia ini dia akan abadi dan utuh apabila saling memahami, saling mengerti, dan saling bertoleransi. Jika kita sudah pahami sifat keadaan istri kita, maka kita tidak akan kecewa dengan keadaan itu. Begitu juga saudari Apriliana, kalau kamu sudah paham indera luar dan dalamnya, ya, keras dan lembutnya, maka tidak akan ada kecewa. Terimalah itu karena itu bagian dari kesepakatan yang Anda sudah sepakati bersama. Jangan mencari-cari hal-hal yang di luar kemampuannya. Jangan menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Begitu juga kepada Indra, jangan memintanya melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Kalau bahasan tasak niki menjadi semamenu Indra, ada itu pinter oleh atas, pinter oleh bawah. Neh, le bawah oleh cekat oleh atas, apa malik neh pinter. Napi kenen pinter oleh atas, lamun itu seninan sehat, keadaannya normal, mungkin istri kita yang nyuci, dia yang cucikan kita, dia yang masak, dia yang bersihin rumah. Tapi suatu saat dia juga manusia, dia sakit, maka di saat itulah kita yang jadi bawah, kita yang cuciin pakaian dia, kita yang cuciin celana dalamnya, ya, BH-nya, masak. Jangan gengsi, jangan merasa ini wah penghinaan. Bukan, dalam Islam tidak ada itu. Karena semua itu, kata kunci tadi pertama adalah ibadah. Ibadah semuanya itu.
cari nafkah untuk istri. Kata kuncinya saling pelajari dan saling memahami. Jangan cepat mengambil keputusan yang tidak baik sebelum Anda pertimbangkan matang-matang, karena hidup Anda baru dimulai hari ini. Pahamilah pasangan Anda, maka kebahagiaan itu akan abadi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perpecahan dan perceraian dan diberikan keturunan yang baik. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang barakah, menyambung tali silaturahim, memperbanyak amal ibadah kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi nasihat perkawinan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram. Kepada Al-Mukarram kami aturkan terima kasih, dan semoga adik kami Ade dan Aprilia menjadikan nasihat ini menjadi bekal kehidupan dan tentunya dapat dilaksanakan dalam mengakhiri bahtera hidup dan kehidupan dalam rumah tangga nanti. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولمن الحقوق الواجبات علينا ومن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذين العروشين في دينهما ودنياهما ومعاشهما. اللهم بارك في هذين العروشين في دينهما ودنياهما ومعاشهما. اللهم بارك في هذين العروشين في دينهما ودنياهما ومعاشهما. اللهم ارزقهما أولادا أبيبا أبرارا يبرون إليهما في حياتهما ويدعون لهما بعد موتهما. وارزقهما أموالا كثيرا جزيلا حلالا طيبا نصنع بها معروفا ونصل بها رحما ونحج بها بيتك الحرام ونزور بها قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونطلب بها علوما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاءنا يا رب مولانا فانصرنا على القوم الظالمين اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وهوى اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبهما كما ألفت بين يوسف وزليخا اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبهما كما ألفت بين محمد مع أمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على نبينا ومولانا محمد تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة لكل نية صالحة حبيبي اطلع عني من سواك